Punya 243 kapal perang buat Indonesia jago kandang ASEAN namun masih culun di Asia Pasifik. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu. Segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa, aset-aset ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Saya kira intinya itu, jadi saya sangat berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya, kepada semua KL, ya, dan saya berharap seminar nasional ini merangsang suatu pembahasan. Sobat Bagi Media, dunia menyadari bahwa Indonesia yang satu dekade ini mereka remehkan, ternyata masih memiliki efek kentalnya sendiri. Walaupun kakak tertua Sang Garuda ini sempat turun pamor setelah pada era Soekarno yang menjadikan Indonesia memiliki titel terkuat militernya di kawasan. Dan setelah era Soeharto yang memiliki kelebihan dalam geopolitik ekonomi agrarisnya. Lalu, sisa-sisa presiden ke belakangnya hanya membuat Indonesia turun level di mata dunia, dari lepasnya banyak pulau yang diklaim oleh tetangga, dan banyak penyadapan terhadap presiden kita yang dilakukan oleh Australia. Walaupun akhirnya sempat ketahuan, dan yang tidak ketahuan mungkin masih banyak lagi. Dan kini, Indonesia ternyata masih memiliki powernya untuk membuat dunia memperhatikan kita. Salah satunya adalah sebagai dapur dunia. Apalagi sejak ada gejolak di Asia Pasifik yang di mana-mana diawasi oleh negara-negara besar, seperti China dan Amerika Serikat. Sobat Bagi Media, Indonesia memang jadi pemilik angkatan bersenjata terkuat di ASEAN, selalu diawasi oleh pentolan-pentolan Barat, ataupun pentolan China. Secara de facto Indonesia pemimpin ASEAN secara mutlak, meski keketuaan selalu bergilir ke sesama negara anggota. Pada tahun 2024, Laos menjadi ketua ASEAN, menggantikan Indonesia sebelumnya. Laos sendiri sudah pernah menjabat sebagai ketua ASEAN sebelumnya sebanyak 2 kali. Laos resmi menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Pada 2024 mendatang merupakan ketiga kalinya Laos menjadi ketua ASEAN. Sebelumnya, Laos pernah memegang keketuaan di ASEAN pada tahun 2004 dan 2016. Menariknya meski Laos jadi ketua ASEAN, tujuan di Asia Tenggara selalu dilihat dari kebijakan luar negeri Indonesia. Misalnya, saat adanya klaim Nine Dash Line, Indonesia paling kencang mendorong terbentuknya Code of Conduct, atau COC dengan Cina. Adanya kode etik ini, membuat Cina tak bisa sembarangan lagi, berbuat seenaknya di perairan Asia Tenggara. Tanpa kode etik yang disetujui bersama, posisi ASEAN dirugikan. Panduan tersebut diadopsi dalam pertemuan para menlu ASEAN, dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi. Cina menjadi mitra dagang terbesar ASEAN saat ini. Maka, klaim Nine Dash Line cuma akan merusak hubungan ini, meski Cina tahu itu. Tentu saja selain berkompromi di meja runding, negara-negara ASEAN terdampak klaim Nine Dash Line, memperkuat pertahanannya. Indonesia memperkuat pertahanan bila COC, ternyata diingkari oleh Cina. Silent leges inter arma, jika hukum bisu maka senjata yang berbicara. Indonesia menganut istilah ini untuk menjegal klaim Nine Dash Line di Natuna Utara. Indonesia tak boleh mengumbar senyum kepada pihak yang melecehkan kedaulatan NKRI. Maka hingga detik ini, Indonesia berusaha menjadi yang terkuat di ASEAN. Sebenarnya, Angkatan Laut Indonesia memiliki 243 kapal perang berbagai jenis. Kekuatan Angkatan Laut Indonesia memang bagus, di Asia Tenggara pasti yang terbaik. Bahkan jika bertemu dengan Vietnam, penguasa kecil di Asia Tenggara, hal itu sepenuhnya benar. Meski jago kandang di ASEAN, militer Indonesia culun di level Asia Pasifik. Adanya Cina, India, Jepang, Korsel, Korut hingga Taiwan belum bisa dilompati Indonesia. Dibandingkan kekuatan militer seperti Inggris, India, dan Jepang, TNI Angkatan Laut jelas masih tertinggal jauh. Kini Indonesia harus berpikir outlook, menggapai supremasi Angkatan Laut level Asia Pasifik bukan lagi ASEAN. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!